Halo my friend, good morning. Welcome back to my channel Goikus Community. Selamat pagi Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ikuti keceriaan kami bersama tim Goikus Community. Jangan lupa awali hari dengan doa dan sarapan, karena sarapan akan menguatkan kita, nutrisi vitamin dalam tubuh, mendapatkan kalori, energi untuk berolahraga. Pagi ini kita sarapan dengan kuliner Indonesia, kuliner yang sangat dicintai dan digemari oleh masyarakat Indonesia, sayur-sayuran, disebut juga campur sayur-sayuran dengan gado-gado, telur. Kali ini kita akan berbagi cerita tentang kesehatan vitamin D. Apa itu vitamin D? Ikuti keceriaan kami, ikuti rute-rute kami, pemandangan di dalam Taman Marga Satwa Goikus akan pantau terus. Terima kasih, salam sukses untuk semuanya. Selamat menonton. Kita goes kuliner, makan mie, lontong, bakwan, biar semangat jiwa. Jadi rekan-rekan yang mau ke Ragunan jangan lupa ya, mampir ke Ibu ini nih. Tempat kuliner, ada pecel, ada mie, ada gorengan maupun lontong. Ya teman-teman, bagi yang ingin goes ke wisata Ragunan, jangan lupa mampir ke Ibu ini. Nikmat, semangat. Dulu Pak, harapan dulu. Tambah stamina. Makan yang baik-baik. Makan Pak Dipan. Makan biar mantap jiwa. Sarapan. Vitamin D adalah nutrisi yang sangat penting dan mempunyai peran yang besar untuk tubuh kita. Tapi kenyataannya, ternyata banyak orang yang tidak menyadari bahwa sebenarnya dia mengalami kekurangan vitamin D. Bahkan 40% orang di Indonesia serta 1 miliar orang di seluruh dunia ternyata memiliki kekurangan vitamin D. Memang sangat sedikit makanan yang mengandung vitamin D dalam jumlah yang mencukupi. Kenyataannya, vitamin D adalah vitamin yang dapat diproduksi sendiri oleh tubuh kita lewat kulit kita masing-masing sebagai respon terhadap sinar ultraviolet dari matahari. Dan kenyataannya hari ini, semakin kita menua dan semakin zaman ini menjadi canggih, semakin sedikit pula kita terpapar sinar matahari secara langsung. Kita memakai jaket, kita masuk ke dalam mobil, masuk ke dalam gedung, ke dalam kantor, sehingga kulit kita tidak sempat untuk memproduksi vitamin D karena kulit kita tidak terpapar matahari secara langsung. Nah, berikut ini adalah beberapa tanda yang bisa menunjukkan bahwa kita kekurangan vitamin D. Yang pertama adalah otot pegal. Vitamin D berperan penting dalam mendukung fungsi gerak dan otot. Saat metabolisme, vitamin D memasuki otot kita dan memastikan otot melakukan kontraksi dengan tepat. Vitamin D juga penting untuk membangun kekuatan otot kita. Jika kita merasa sering nyeri dan pegal-pegal bukan karena sebuah aktivitas yang berat, itu mungkin bisa disebabkan karena kita kekurangan vitamin D. Faktanya, sebuah penelitian mengungkapkan bahwa nyeri otot kronis seringkali disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Yang kedua adalah nyeri tulang. Tulang kita akan berhenti tumbuh begitu kita memasuki usia dewasa. Tetapi jaringan tulang tetap melakukan regenerasi. Jaringan tulang lama diganti dengan jaringan tulang yang baru secara teratur. Vitamin D sangat penting untuk memastikan pergantian jaringan tulang berjalan dengan normal dan teratur. Kekurangan vitamin D yang serius bisa menyebabkan pelunakan tulang. Kondisi ini dikenal sebagai osteomalacia yang dapat menyebabkan osteoporosis. Yang ketiga adalah kelelahan. Gejala kelelahan mungkin sering kita abaikan karena kita mengira bahwa kita memang lelah karena kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan. Gejala kelelahan karena kekurangan vitamin D terasa sepanjang hari, bahkan bisa berhari-hari. Kita merasa badan terasa lamban untuk melakukan aktivitas, mengantuk,
dan malas untuk melakukan gerakan. Vitamin D dibutuhkan untuk menghasilkan energi. Kekurangan vitamin D menghambat tubuh kita memproduksi energi dan menjadikan tubuh terasa lamban dan malas untuk bergerak. Yang keempat adalah daya tahan kita menjadi kurang. Jika kita aktif secara fisik tetapi tiba-tiba daya tahan kita menurun tanpa tahu alasan yang jelas, bisa jadi kadar vitamin D yang rendah menjadi penyebabnya. Seperti yang sudah disebutkan, bahwa vitamin D memainkan peran penting dalam menjaga dan meningkatkan energi. Jika kita mengalami hal yang seperti itu, cobalah berjemur di pagi hari di bawah sinar matahari selama setengah atau 1 jam. Yang kelima adalah suasana hati menjadi kurang baik. Vitamin D tidak hanya merupakan faktor penting dalam kesehatan otak maupun otot kita, tetapi juga mempengaruhi perasaan kita. Mengapa demikian? Area otak kita yang berhubungan dengan perasaan bahagia memiliki reseptor vitamin D. Kadar vitamin D yang rendah dapat secara signifikan mempengaruhi sel-sel otak kita. Sementara itu, penelitian yang masih dilakukan menyebutkan bahwa ada bukti yang menunjukkan bahwa vitamin D bisa meningkatkan neurotransmitter tertentu di otak yang disebut dengan monoamina. Termasuk di dalamnya menentukan kadar zat yang disebut dengan zat kepuasan atau zat kebahagiaan seperti serotonin dan dopamin. Jadi kekurangan vitamin D bisa menyebabkan kekurangan dopamin dan membuat kita seperti murung. Suasana hati kita menjadi kurang baik. Ini juga menjadi alasan mengapa banyak orang mengalami suasana hati yang lebih buruk di musim dingin atau penghujan, yang disebabkan oleh kurangnya paparan sinar matahari selama bulan-bulan di musim penghujan. Yang keenam adalah tidur menjadi tidak nyenyak. Telah ditemukan bahwa vitamin D juga berperan penting dalam mendapatkan tidur yang baik di malam hari. Hubungan yang tepat antara tidur nyenyak dan vitamin D belum pasti memang, tetapi sebuah penelitian mengkaitkan kualitas tidur dengan vitamin D. Hubungan ini mungkin ada hubungannya dengan reseptor vitamin D di otak kita. Yang ketujuh adalah kepala berkeringat. Ketika suhu tubuh kita melebihi 37 derajat Celcius, maka secara otomatis tubuh kita akan mengeluarkan keringat untuk menurunkan suhu tubuh. Hal ini terjadi secara alamiah. Keringat juga berfungsi untuk mengeluarkan racun yang terkumpul dalam sel-sel lemak di bawah kulit kita. Namun, jika kepala kita berkeringat, sementara bagian tubuh yang lain tidak, itu bisa menjadi indikasi bahwa kita mengalami kekurangan vitamin D. Yang kedelapan adalah rambut rontok. Pertumbuhan folikel rambut dirangsang oleh vitamin D. Ketika folikel sehat, maka rambut juga akan sehat, kuat, dan tidak mudah rontok. Tentu saja kehilangan rambut seiring bertambah usia adalah hal yang wajar. Tetapi jika kita mengalami kerontokan rambut secara tiba-tiba, bisa jadi kita memiliki kekurangan vitamin D. Yang kesembilan adalah luka yang sembuh lebih lama. Jika kita terluka dan butuh waktu lama untuk sembuh, bisa jadi menjadi indikasi bahwa kita kekurangan vitamin D. Vitamin D berperan penting dalam regenerasi sel-sel kulit. Jadi, jika kita tidak mendapatkan cukup vitamin D, maka regenerasi lebih menjadi lambat dan penyembuhan membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang ke-10 adalah pusing. Vitamin D berperan penting dalam fungsi pendengaran dan telinga kita. Penelitian menunjukkan bahwa ada reseptor vitamin D dalam transportasi saluran kalsium pada sistem yang terletak di bagian telinga dalam. Ketika kristal kalsium yang terletak di telinga bagian dalam itu copot,
kita dapat mengalami secara tiba-tiba serangan pusing atau sensasi berputar, mual-mual, dan hal yang tidak menyenangkan lainnya. Kondisi ini disebut dengan benin paroksimal. Kondisi ini rasanya mungkin seperti vertigo, dan banyak penelitian menghubungkan hal ini dengan rendahnya vitamin D. Yang ke-11 adalah masalah jantung. Salah satu resiko yang paling diremehkan untuk penyakit jantung adalah kekurangan vitamin D. Namun, semakin banyak bukti tampaknya mengindikasikan bahwa kekurangan vitamin D dapat meningkatkan resiko penyakit jantung. Yang ke-12 adalah berat badan berlebih. Vitamin D dipercaya sangat bermanfaat untuk menunjang metabolisme tubuh. Vitamin D mengoptimalkan tubuh kita untuk menyerap nutrisi penting dan membantu pembakaran kalori. Ketika kita kekurangan vitamin D, maka kemudian pembakaran kalori itu menjadi terganggu dan kalori menumpuk di dalam tubuh kita. Yang ke-13 adalah infeksi yang berulang-ulang. Vitamin D memiliki fungsi untuk menjaga metabolisme tubuh tetap seimbang dan mendukung fungsi kekebalan tubuh. Ketika kita cukup mendapatkan vitamin D, maka sistem kekebalan tubuh akan tetap kuat dan mampu memerangi infeksi. Tidak mendapatkan cukup vitamin D dapat mengakibatkan menurunnya kekebalan tubuh kita dan membuat tubuh kita rentan terhadap serangan infeksi. Yang ke-14 adalah fungsi kognitif yang berkurang. Vitamin D memiliki fungsi neuroprotektif. Vitamin D membantu dalam menjaga fungsi saraf dan sangat penting dalam mendukung agar kinerja otak kita dalam keadaan yang baik. Sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa kekurangan vitamin D merupakan salah satu faktor atas berkurangnya fungsi kognitif. Vitamin D yang kurang juga berhubungan dengan penyakit Alzheimer. Nah, itulah beberapa hal gejala kekurangan vitamin D. Jika kita mengalami hal yang seperti itu, mungkin kita butuh untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan. Seperti kita ketahui bahwa vitamin D diproduksi langsung oleh kulit ketika kulit kita terpapar matahari secara langsung. Waktu terbaik adalah sebelum 9 pagi. Cobalah untuk bersepeda di luar ruangan, berlari, atau sekedar berjemur, menikmati sinar matahari. Tetap sehat, tetap semangat. Jika kamu suka dengan channel ini, like dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya.